kebetulan hari ini lagi fit karena beberapa hari ini kita agak kurang sehat. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Syukurlah kalau sehat. Karena kalau sehat kita bisa melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Ibu Piti, kira-kira ini kan jam istirahat. Seharusnya ibu kan lagi istirahat. Kira-kira ada perlu apa menghadap ke ruangan saya ini? Begini Pak, saya sebagai calon guru penggerak Pak, itu ada tugas di modul 3.1 bahwasanya kami di tugas demonstrasi konseptual itu diwajibkan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah mengenai praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang praktek Bapak mengambil beberapa keputusan kebijakan di sekolah ini? Oh, kalau begitu alhamdulillah dengan Ibu Piti bisa meluangkan waktu istirahat untuk menghadap saya. Syukur alhamdulillah kita di samping itu nanti kita bisa berbagi. Kira-kira yang dapat saya bantu kira-kira apa, Bu? Begini Pak, selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah ini ya Pak, di sekolah 2038 Muncul Selatan, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi selama memimpin sekolah ini? Nah, di mana masalah tersebut menimbulkan dilema penyelesaiannya Pak. Nah, jika ada, bolehkah Bapak menceritakan kepada saya bagaimana penyelesaian masalah tersebut? Ya, kalau masalah yang sifatnya menjadi dilema bagi saya sebagai kepala sekolah, katakanlah banyak, Bu. Salah satu contoh dari sisi disiplin guru misalnya, dari sisi yang lain masalah penempatan P3K misalnya, terutama yang agak menjadi dilema bagi saya, beberapa akhir minggu ini di sekolah kita ini atau di sekolah saya ini, Bu, ada katakanlah saja semacam masalah yang menjadi dilema bagi saya kepala sekolah. Salah satu contoh itu ada salah seorang guru yang minta izin dengan saya karena salah seorang guru itu dia ingin merawat atau mengantar orang tuanya berobat ke luar kota. Saya sudah sampaikan dengan guru tersebut, saya sebagai kepala sekolah ini kewajiban mengizinkan 3 hari, lebih dari 3 hari itu izin dengan pengawas ataupun dengan dinas, karena permintaan guru ini dia nyampai 1 minggu lebih, karena mengantarkan orang tua kemudian untuk pulang kan butuh waktu sekian hari. Jadi saya awalnya bingung, tidak saya setujui di mana andai kata terjadi dengan saya kan bagaimana lah perasaan saya. Yakin siapa saja yang menemui dilema seperti itu, saya yakin itu sama. Nah, jadi kawan kita itu saya setujui dengan saran yang saya lakukan tadi. Jadi keputusan apa yang Bapak ambil saat itu, Bapak? Ya, keputusan saya ambil yang pertama, setelah salah seorang guru tadi menemui saya, datang saya untuk izin, saya berkoordinasi dengan kita di sekolah SD 38 ini, Bu, ada saya tunjuk sebagai wakil kepala sekolah, ada saya tunjuk sebagai katakanlah tua mewakili saya. Jadi saya berkoordinasi dengan perwakilan guru itu untuk minta pendapat
untuk menyelesaikan ini. Karena bagi saya kalau ada dilema ataupun permasalahan yang buat dilema bagi saya sebagai kepala sekolah, saya tidak lepas dari berkoordinasi dengan kawan. Itu yang jadi berkoordinasi. Jadi intinya saya berkoordinasi dengan kawan-kawan untuk mengambil inisiatif bagaimana untuk mengatasi ini. Salah satu contohnya hasil diskusi saya dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah adalah memutuskan kawan yang dekat kelas dengan yang minta izin tadi itu dipanggil untuk sama-sama mengatasi ini. Jadi guru tersebut yang saya putuskan berdasarkan hasil koordinasi dengan wakil kepala sekolah atau perwakilan guru, kami putuskan untuk diizinkan guru tersebut. Silakan, yang penting guru tersebut kami sampaikan orang tuanya cepat sehat, itu saja. Wah, keputusan Bapak ambil sangat bijak ya Pak ya. Menurut modul yang kami pelajari ada dua dilema, yaitu yang pertama dilema etika dan kedua bujukan moral. Nah, di mana dilema etika ini adalah suatu keputusan yang diambil itu merupakan dua kebenaran berdasarkan nilai-nilai moral. Nah, di mana bahwa dua keputusan tersebut sama-sama benar, Pak. Nah, sedangkan bujukan moral itu adalah keputusan benar salah. Kalau menurut Bapak, ya, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul berupa dilema etika atau bujukan moral? Iya, memang di SD 38 ini Bu, kita selalu mengidentifikasi berbagai macam kasus. Nah, berbagai macam kasus ini di SD 38 ini ada yang merupakan kasus itu yang mengacu ke rujukan moral, ini yang berkenaan dengan hukum. Kasus ini sama-sama benar. Di satu sisi kasus ini tidak kita atasi, akan menjadi dilema bagi saya sebagai kepala sekolah. Ya, diatasi juga menjadi dilema bagi saya sebagai kepala sekolah. Jadi semuanya yang kasus yang menjadi dilema etika ini adalah sama-sama posisinya sama-sama benar. Jadi tidak melawan hukum ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Kalau yang seperti yang terjadi di sekolah kita ini tidak merujuk ke hukum. Makanya kasus ini disebut kasus yang namanya dilema etika. Berarti dari kasus yang Bapak ceritakan tadi, apakah Bapak itu memberikan izin atau tidak, itu merupakan suatu dilema bagi Bapak. Nah, memberikan izin itu benar, tidak memberikan izin juga itu benar. Jadi ini termasuk kasus dilema etika ya Pak ya? Ya. Dan tidak melawan hukum. Benar, memang itu kasus yang tidak melawan hukum, atau dikatakan kasus yang seperti ini dilema etika. Ya. Jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan, terutama kasus-kasus dilema yang memiliki kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai moral kebajikan? Ya, yang namanya kita bertugas, Bu, yang namanya kita melaksanakan tugas
rutinitas sebagaimana yang tertera di undang-undang atau aturan. Tentunya kita tidak terlepas dari berbagai macam berbagai macam halangan, rintangan. Jadi sekarang ini di sekolah kita tidak kita izinkan bagaimana, diizinkan bagaimana, itu kan yang dikatakan derima. Nah, tentunya kita bertugas itu tidak terlepas itu kerjasama. Jadi kerjasama, misalnya sesama guru kelas itu tidak terlepas kerjasama dengan kelas yang lain. Begitu juga guru mata pelajaran tidak terlepas dari kerjasama yang satu dengan yang lain. Karena setiap manusia bertugas pasti katakanlah itu akan mengalami hal yang sama. Nah, oleh karena itu kita yang namanya hubungan sosial sesama kawan-kawan itu harus kita junjung tinggi. Nah, untuk mencapai itu saya sebagai kepala sekolah harus mempunyai kebijakan bagaimana untuk menjaga nilai-nilai seperti ini supaya antara kawan yang satu dengan kawan yang lain itu mempunyai rasa kepedulian sesama kawan. Jadi harus dibina sesama. Jadi yang namanya hidup ini tidak ada yang tidak memerlukan orang lain, baik saat dinas ataupun di luar dinas. Jadi itu. Adakah langkah-langkah atau strategi yang biasa Bapak lakukan dalam penyelesaian dilema seperti ini? Ya, langkahnya sudah jelas. Setiap kita untuk menyelesaikan masalah ataupun kasus itu sama saja dengan guru kelas itu. Nah, guru kelas misalnya menghadapi kasus anak itu kan banyak. Jadi hal itu ada berbagai macam strategi yang akan dilakukan oleh ibu gurunya. Itu juga saya sebagai kepala sekolah, sebagaimana untuk menghadapi dilema TK yang disampaikan tadi. Tentunya saya mempunyai berbagai macam strategi. Salah satunya yang saya sampaikan atau yang saya laksanakan strateginya adalah menginformasikan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, dia meminta bantuan kepada yang ada di dekat kelas. Jadi itu adalah salah satu strategi. Kenapa saya katakan demikian? Yang lebih mudah menjangkau, andai kata terjadi misalnya kita ada guru di kelas 2A misalnya yang mengalami kepentingan seperti tadi. Jadi yang kelas 2 yang dekatnya harus harus saling bantu. Jadi strategi yang saya lakukan adalah komunikasi dengan yang bersangkutan, kemudian komunikasi dengan kawan yang yang melaksanakan tugas. Kemudian yang berikutnya saya merefleksi kawan yang diberi tugas tadi. Bagaimana kabarnya, misalnya sudah sekian hari itu kira-kira ada enggak kewalahan tidak. Kalau andai kata dia menyampaikan kewalahan begini-begini, kita bisa minta bantu dengan kawan yang lain. Yang penting tidak terlepas dari kolaborasi antara yang diberi tugas gitu. Jadi berkolaborasi dengan guru yang di dekat kelas kosong tersebut ya Pak ya? Ya, berkomunikasi dengan guru tersebut. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 seperti ini? Salah satunya hal-hal yang efektif itu salah satunya adalah selalu berkomunikasi. Jadi kasus-kasus yang D5 yang mengalami
apa namanya itu dilema bagi saya sebagai kepala sekolah, jadi tidak terlepas itu berkomunikasi dengan warga sekolah. Karena yang namanya warga sekolah ini banyak Bu, guru, tata usaha, kemudian apa namanya itu petugas perpustakaan. Nah, semuanya harus saya komunikasikan. Nah, salah satu contoh, kalau ada kawan yang musibah, jadi saya komunikasi dengan kawan. Nah, kebetulan kita ini sudah ada petugasnya, ada strukturnya yang ya kalau kawan mengalami musibah ada yang mengkoordinir. Saya sampaikan dulu dengan pengurusnya. Jadi intinya saya berkomunikasi dengan warga sekolah. Adakah menurut Bapak tantangan dari pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus-kasus dilema yang Bapak ceritakan tadi? Ya, sudah jelas ada. Jadi setiap permasalahan, setiap kasus ataupun setiap kegiatan itu pasti ada tantangan. Nah, salah satunya yang saya sampaikan tadi, tantangannya adalah kita yang namanya manusia ini, di satu sekolah ini SD 38 ini 32 orang. Nah, 32 orang ini 32 macam wataknya. Nah, jadi ini salah satu tantangan, tapi saya tidak terlepas itu selalu mempelajari watak-watak kawan itu. Karena jangan sampai setiap kita akan menyelesaikan kasus atau kita mengalami kasus sebagai yang telah saya sampaikan tadi, kita jangan sampai kawan-kawan antara kawan satu, antara guru dengan saya sebagai kepala sekolah ada rasa yang kurang nyaman atau kurang puas lah selalu dengan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, misalnya untuk berkunjung. Nah, jangan sampai nanti persepsi negatif bagi yang sedang ditimpa musibah. Jadi tantangannya yaitu kadang-kadang kita komunikasi untuk lebih cepat ini, misalnya kalau sedang kita sudah tidak dinas lagi, misalnya sudah pulang sekolah, ada kabar misalnya kawan musibah. Nah, untuk memberi kabar itu jelas di WA atau di grup. Nah, kadang-kadang tantangan kita, kawan ini tidak selalu membaca atau membuka HP. Nah, itu salah satu tantangannya. Nah, di samping itu kadang-kadang tantangannya itu kita tingkatan di antara sesama kawan itu beda. Ada yang rasa kesetiaannya tinggi atau rasa kemanusiaan tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, yang namanya orang banyak. Jadi itu tantangannya. Bermacam-macam tantangan yang kita alami. Salah satu tadi komunikasi, melalui komunikasi itu. Komunikasi yang baik ya. Nah, apakah Bapak dalam penyelesaian masalah dilema seperti ini memiliki jadwal atau aturan tersendiri Pak dalam penyelesaiannya atau bagaimana? Kalau jadwal khusus tidak ada, karena yang kasus-kasus seperti ini kan katakanlah saja langka. 1 tahun itu belum tentu ada. Jadi saya tidak mempunyai semacam jadwal yang ini, tapi andai kata untuk menyelesaikan itu saya langsung memerlukan diskusi, dengan kawan-kawan yang saya anggap perwakilan dari guru. Jadi tidak ada intinya jadwal tersebut. Pertanyaan terakhir Pak, dari pernyataan yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang menimbulkan dilema itu? Saya menambah wawasan, menambah pengalaman. Maksud saya menambah pengalaman itu dengan kasus ini, berarti saya harus menyelesaikan seperti ini. Jadi nambah wawasan Bu Kepti. Nah, mudah-mudahan nanti Bu Kepti sebagai calon guru penggerak akan
mengalami itu dan akan menambah wawasan bagi misalnya kalau menyelesaikan guru misalnya nanti jadi kepala sekolah untuk menyelesaikan ini bagaimana. Nah, jadi itu akan pembelajaran yang saya dapatkan. Nah, bagi kawan-kawan dengan permasalahan ini akan memberikan pembelajaran berarti kita melaksanakan tugas di sekolah itu tidak bisa sendiri, kita saling bantu. Kenapa? Sewaktu-waktu kita pasti akan tidak bisa melaksanakan tugas. Apakah itu kegiatan itu baik, maksud kami baik itu misalnya ada sanak atau famili yang mau jamuan yang masih dekat yang kan nggak mungkin kadang-kadang itu kita melaksanakan tugas. Kalau misalnya anak kita misalnya mau jamuan, otomatis kita meninggalkan tugas. Oleh karena itu pembelajaran yang dapat diambil di sini dari sisi guru akan menjadi pembelajaran atau akan mengasah ataupun membiasakan kita untuk saling tolong menolong, itu atau saling kerjasama atau saling bantu itu. Nah, jadi dari cerita Bapak tadi kita mengambil prinsip ya Pak bahwa kita saling peduli, timbul rasa kasih. Ya. Mungkin itu saja Pak hasil wawancara kita hari ini. Baik Bapak Kabirun, terima kasih atas waktu kesempatan Bapak yang telah diberikan kepada kami untuk dan kesediaan Bapak menjadi narasumber acara saya hari ini ya. Dan sebagai narasumber Bapak untuk kegiatan tugas saya pada hari ini. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan kegiatan Bapak dapat berjalan dengan lancar. Ya, amin Bu. Ya, saya juga senang bertemu dengan Ibu Piti hari ini dalam arti untuk wawancara. Saya sebagai kepala sekolah sudah positif dan sudah jelas ini menambah wawasan saya. Wawasan saya bertambah karena kita saling berkolaborasi. Saya sebagai kepala sekolah hanya berdoa dengan Ibu Piti sebagai guru penggerak, mudah-mudahan tugas yang dilaksanakan tadi akan berhasil sebagaimana yang diharapkan dan yang akhirnya nanti tugas sebagai calon guru penggerak ini akan selesai dengan sempurna sebagaimana yang kita harapkan bersama di sini. Ya. Terima kasih Pak. Saya mohon izin, mungkin Bapak ada kesibukan lain dan saya juga akan kembali ke kelas saya karena waktu jam masuk telah tiba. Ya. Saya mohon izin Pak, permisi. Ya, sama-sama Bu, silakan untuk lanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Ibu Win, apa kabarnya hari ini Ibu? Waalaikumsalam. Saya pada pagi hari ini sehat selalu. Semoga Ibu Piti juga sehat pada pagi hari ini. Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat. Ibu Piti, ada keperluan apa pagi-pagi sekali datang ke sekolah kami? Begini Bu, saya ada tugas ya. Saya sebagai calon guru penggerak itu ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait tentang praktek pengambilan keputusan. Nah, bolehkah saya bertanya kepada Ibu tentang bagaimana Ibu cara Ibu mengambil keputusan di sekolah ini, Ibu? Tentu saja boleh Ibu Piti. Saya akan siap membantu Ibu Piti sesuai dengan kemampuan saya. Begini Bu, selama Ibu menjadi pemimpin, menjadi kepala sekolah di SD Negeri 21 Bengkulu Selatan, nah adakah masalah-masalah yang
Ibu hadapi, di mana masalah tersebut menimbulkan dilema pada diri Ibu. Nah, kalau boleh tahu Bu, kalau boleh Ibu bercerita kepada saya tentang keputusan yang menimbulkan dilema pada diri Ibu. Tentu saja selama saya menjadi pemimpin khususnya di SD 21-28 banyak sekali dilema, baik itu dengan guru ataupun dengan siswa sendiri. Yang kebanyakan ini Ibu Pipti dengan siswa. Misalnya Ibu Pipti, yang saya sulit sekali mengambil keputusan, ada siswa itu yang mempunyai kasus begitu banyak. Kami mempunyai kesiswaan, atau kalau di sekolah menengah itu BK, kalau kita tentu saja kan guru kelas. Nah, guru kelas itu sudah kewalahan untuk mengatasinya dan sudah diberi pembinaan. Wali kelas itu tidak kunjung selesai. Akhirnya dia menghadap dengan saya. Anak itu mempunyai kasus bermacam-macam. Pertama, sering bolos. Yang kedua, sering jahil terhadap teman-temannya. Yang ketiga, sering mengancam muridnya, mengancam temannya. Jadi wali kelas itu sudah kewalahan. Nah, di sini saya dilema. Yang lebih fatal itu anak itu sering bolos itu, nah, yang sering tidak masuk sekolah tanpa alasan. Itu yang lebih fatal bagi saya. Nah, ini dilema bagi saya, dilema sekali. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil? Karena kami, terutama yang saya ambil, tentu saja koordinasi dengan guru kelas yang pertama. Setelah itu saya panggil orang tuanya. Nah, setelah dipanggil orang tuanya, untuk pertama itu orang tuanya dulu. Nah, orang tua diajak istilahnya komunikasi ke sekolah. Kami melalui orang tua meminta pembinaan bersama-sama dulu. Nah, itu yang pertama. Tetapi anak ini walaupun sudah dengan orang tua, dengan perjanjian orang tua antara wali kelas dengan orang tua, masih juga belum ada perubahan. Itu kan dilema bagi kami. Sudah menulis surat pernyataan, misalnya kalau tidak bolos lagi akan disanksi berapa hari. Malah kesenangan anaknya, Bu. Itu bagi saya malah kesenangan dia tidak sekolah. Jadi menurut pendapat saya ini salah sanksi yang begini. Jadi kami ke forum besar. Forum besar itu di mana? Antara guru, orang tua tersebut dan wali kelasnya. Itu Ibu. Jadi kesimpulannya Ibu Pipti, setelah di forum tadi itu sebagian yang rapat itu untuk mengeluarkan. Nah, ini bagi saya dilema juga. Anak seusia kelas 6 SD itu kelas 5 itu dikeluarkan, sayang kan? Ya, betul. Sayang sekali. Memang di satu sisi benar untuk sekolah, untuk kenyamanan sekolah ya. Nah, untuk kenyamanan sekolah, dan otomatis kan di sekolah itu anak-anak juga merasa tanda kutip tidak ada yang mengganggu gitu. Nah, di sisi lain saya tidak sependapat dalam hati saya kan, karena anak ini kan masih usia dini. Kalau kita keluarkan dari sekolah, otomatis Ibu Pipti, anak itu kan DO, putus sekolah, atau pindah sekolah lain, mungkin dia tidak ingin, maunya di sekolah sini itu. Jadi dilema kan, sekolah lain dia tidak mau, tetap mau di SD 21. Jadi akhirnya kami putuskan
Nah memang masih dilema. Sebagian guru ini tidak menerima Ibu. Iya. Jadi ini kan bagi saya dilema sekali. Jadi gimana ya? Panggil lagi orang tuanya, koordinasi lagi, buat lagi surat perjanjian tadi. Pokoknya kita saling membimbing karena akhirnya saya membuat keputusan sendiri. Anak itu Bu tetap di sini tapi dengan berbagai catatan, kesepakatan antara saya dengan orang tua, dengan guru. Nah, kesepakatan itu. Karena mengapa? Saya tuh hati nurani saya karena program pemerintah itu kan wajib tidak ada anak yang tidak tamat sekolah dasar. Wajib 9 tahun. Kita kan mau menyukseskan itu kan. Ya. Jadi kami bersama-sama guru, orang tua untuk membina bersama-sama. Karena saya juga berprinsip begini, pembelajaran itu, apalagi kita kurikulum merdeka kan, pembelajaran itu kan proses, Betul, Bu. proses. Jadi kita yang membentuk karakter anak itu. Iya. Nah, kita guru bersama orang tua. Pokoknya kalau kita berikhtiar, saya selaku kepala sekolah, anak itu kalau karakter itu bisa dibentuk, Bu. Betul. Nah, bisa dibentuk. Apalagi faktor dalam dirinya sudah ada, anak itu bisa jadi orang. Itu menurut pendapat saya. Wah, keputusan Ibu sangat bijak ya Bu ya. Anak itu tetap bersekolah ke sini karena kita memikirkan masa depannya nanti ya Bu. Begini Bu, dari modul yang saya pelajari ada 2 dilema. Yang pertama adalah dilema etika dan bujukan moral. Nah, di mana Bu dilema etika ini adalah keputusan yang harus kita ambil, itu 2 keputusan itu yang sama-sama benar ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau bujukan moral, nah itu Ibu kita mengambil keputusan itu benar atau salah. Nah, sekarang Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah yang timbul itu dilema etika atau bujukan moral, Bu? Seperti Ibu Fifty katakan tadi kan berdasarkan pembelajaran itu kan kalau dia itu di satu sisi juga benar, di satu sisi juga benar, maka itu dilema etika. Jadi kasus kami tadi menurut pendapat saya setelah Ibu Fifty terangkan tadi dilema etika dan tidak melanggar hukum, tidak berhubungan dengan hukum. Nah, itu Ibu Fifty berdasarkan keterangan Ibu Fifty tadi berarti yang saya ambil itu dilema etika karena tidak berhubungan dengan hukum. Berarti kasus yang Ibu ceritakan tadi itu termasuk dilema etika ya Bu ya? Iya. Karena kasus tersebut adalah 2 keputusan yang sama-sama benar, juga memiliki nilai moral yang Rasa sama empati ya. Ya, adanya rasa empati. Selama menjadi pemimpin di sekolah ini, bagaimana Ibu mengambil keputusan dari masalah-masalah yang Ibu temukan di sekolah ini, yang termasuk yaitu masalah yang menimbulkan dilema tadi, Ibu? Begini Ibu Fifty, saya selaku pimpinan tidak mungkin memutuskan itu seorang diri Ya. karena kita adalah yang jelasnya kolaborasi itu yang penting menurut saya. Tentu saja dengan guru, melalui musyawarah, melalui pendekatan, melalui pembinaan. Pendekatan menurut saya yang paling penting, terutama pendekatan dengan orang tua. Pendidikan itu tidak bisa berhasil dengan kita di sekolah saja, tentu saja harus dengan orang tua, dengan guru, begitu. Intinya tadi berkolaborasi ya? Berkolaborasi itu yang penting, berkolaborasi, tidak mengambil keputusan seorang diri Ya. Adakah langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan dalam penyelesaian masalah seperti ini, Bu?
Kalau prosedur tuh terutama ada perencanaannya, terus ada pelaksanaan, terus ada tindak lanjut, terus refleksi diri. Nah, refleksi itu yang paling utama, refleksi. Karena mengapa refleksi itu kan untuk mengetahui sebagaimana usaha yang kita lakukan berhasil, dan mengambil untuk kedepannya kalau kita ketemu kasus lagi yang bagaimana, jadi kita sudah punya bahan atau punya acuan Bagaimana memutuskan suatu permasalahan yang kita permasalahan. temukan tadi, Bu? Apakah itu D5 ITK, apakah itu yang rujukan rujukan moral. moral. Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan yang menimbulkan dilema pada diri Ibu? Kolaborasi, membangun komunikasi, semua pihak itu yang paling penting. Semua pihak, jangan ibaratnya menonton ibu kepala sekolah. Sekolah itu milik kita. Jangan keputusan itu bahwa apa yang kita putuskan sendiri itu benar. Benar, karena mungkin kita harus ada namanya saran dari orang lain itu. Karena mengapa saya itu yang penting saran itu perlu sekali, saran dan kritik, karena kita itu kan manusia tidak sempurna, itu yang jelas. Dimana keputusan itu harus kita pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya tidak sendiri, Bu Piti, bersama. Iya. Kita itu kalau sudah keputusan bersama itu sudah nyaman. Kalau saya hasil keputusan bersama itu nyaman, kekuatan bagi saya. Jika kasus seperti ini, keputusan yang Ibu ambil seperti ini, jika dipublikasikan, ini bagaimana perasaan Ibu? Nyaman, karena itu sudah keputusan bersama. Iya. Bukan diri sendiri ya, nyaman. Sangat nyaman. Adakah menurut Ibu tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil beberapa keputusan yang menimbulkan dilema etika pada diri Ibu? Keputusan itu terutama kita beramai-ramai, saya banyak tentu saja tantangannya ada. Terutama ada yang pro dan ada yang kontra terhadap keputusan saya. Di dalam rapat kemarin, keputusan anak itu kan kita ambil voting kan. Di situ kita kelihatan tantangannya. Nah, bagaimana saya menghadapi tantangan antara yang pro dan kontra dengan kasih sayang, dengan komunikasi antar guru, terus walaupun tidak di forum resmi, dengan bincang santai mungkin kan nanti akan ketemu suatu keputusan yang bulat. Jika Ibu menemukan kasus seperti ini ya Bu, kasus-kasus yang menimbulkan dilema, apakah Ibu memiliki jadwal atau aturan tertentu dalam penyelesaiannya, atau Ibu langsung selesaikan pada saat itu juga, Bu? Begini Ibu Piti, kalau kasus kami tadi kan anak berulang-ulang bolos, maka itu kan waktunya kan sudah lama rentangnya kan. Tidak suatu hari anak membuat satu keputusan langsung drop di ponis kan, tidak kan. Jadi tentunya punya jadwal tadi kan, punya perencanaan tadi. Itu menurut saya. Jadi ada jadwal dan ada perencanaan juga ya dalam memutuskan mengambil keputusan yang ada dilema etika pada diri Ibu ya, supaya dalam mengambil keputusan nanti bijak ya Bu, bukan atas kepentingan pribadi kita sendiri. Pertanyaan terakhir Ibu, dari beberapa keputusan yang Ibu ambil ya, dari beberapa masalah-masalah yang Ibu temukan, apa yang dapat Ibu pelajari dari memutuskan suatu permasalahan yang menimbulkan dilema pada diri Ibu? Mohon penjelasannya Bu.
Ibu Piti, setelah saya melihat, setelah saya mengalami dan memutuskan itu, banyak hal yang saya bisa ambil. Perlunya komunikasi antara semua pihak, terutama guru, terutama orang tua itu sendiri, biar tahu dia si anaknya itu gimana. Karena tadi di rumah anak itu pamitnya sekolah itu. Jadi intinya kerjasama, kolaborasi tadi, dan apa tuh, merasa ada rasanya empati dan kasih sayang ya Bu ya. Ya, itu yang bagaimana pertama. Bertanya bagaimana seandainya ini terjadi Jadi pada diri anak kita. saya. Iya. Anak Ya, saya. bagaimana jika terjadi pada anak saya. Jadi adanya rasa empati tadi ya Bu ya. Ibu Win, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini Bu ya, di mana saya dapat mewawancarai Ibu, dan Ibu mau bercerita tentang bagaimana praktek Ibu mengambil keputusan yang menimbulkan dilema pada diri Ibu. Nah, saya ucapkan terima kasih Ibu atas kesempatannya. Semoga di hari ini dan hari selanjutnya Ibu mengikuti kegiatan itu selalu lancar dan juga selalu diberi kesehatan. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Saya mengucapkan alhamdulillah dapat kesempatan diwawancarai dengan Ibu Piti. Sama-sama berdoa semoga Ibu Piti diberi kesehatan selalu. Amin. Untuk mengabdi pada negara dan menular berbagi praktik baik kepada yang lain, terutama tentang hal-hal yang baru di dunia pendidikan. Amin. Saya mohon izin Ibu, karena saya sudah agak siang ya. Saya mau kembali ke sekolah saya. Saya mohon izin sekali lagi, saya ucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Piti. Makasih Bu. Sama-sama. Semoga lancar. Amin.